Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini yang menjadi menarik hari ini terkait dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Ini menarik ya, parpol calon pengusung Anies Baswedan kabarnya dibidik isu korupsi. Wah, semakin seru ini bang, semakin seru ini bos, begitu kan ya. Kalau pendukung-pendukung parpol pendukung Anies Baswedan dibidik isu korupsi, artinya apakah mereka tersandra? Bagaimana dengan Nasdem, ya? Bagaimana dengan PKB? Bagaimana dengan PKS? Apakah mereka tersandra? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting begitu. Kabarnya mengapa seorang Airlangga yaitu mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jabar, lalu kemudian Ridwan Kamil OTW Jakarta, nampaknya dia membangun bagaimana koalisi plus ini begitu kan benar-benar nyata ya di Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya adalah PKB dan Nasdem harus benar-benar bersatu, apalagi PKS ya, benar-benar bersatu terkait dengan koalisi plus ini. Nampaknya saya kira dengan adanya seperti ini, maka ya PDIP juga satu sisi semakin terjepit, Anies Baswedan juga semakin terjepit. Ya bisa saja begitu kan. Ya dampaknya yang kita lihat Partai Nasdem saya kira tidak mungkin mendukung Ridwan Kamil. Bagaimana di Jabar begitu kan ya. Sejak awal mendukung Ridwan Kamil tapi tahu-taunya berlabuh menjadi kader Partai Golkar. Secara etika bagaimana? Kan begitu ya. Tapi kita lihat saja komentar-komentar netizen, apa sih komentar-komentar netizen ya. Sekarang ini begitu kan ya, melihat realitas dari Anies Baswedan ini. Parpol calon pengusung Anies lagi dibidik isu korupsi. Ngeri bos, ini ngeri ya. Semoga semua partai usung Anies ya biar dibidik KPK. Ini permainan politik kabarnya. Ini permainan politik, bisa saja. Kalau pada hakikatnya seorang Ridwan Kamil diusung oleh Partai Golkar ya maju di Pilkada DKI Jakarta, terus kemudian lantas bagaimana dengan Babah Alun ya? Terus kemudian bagaimana dengan Jusuf Hamka di situ begitu? Yang sudah jelas-jelas rekomendasinya itu ya kalau tidak menjadi wakil gubernur adalah menjadi calon gubernur. Nah, apakah berubah lagi di situ? Ini nampaknya kunci mengunci begitu kan ya, kunci mengunci. Nampaknya begini, Anies Baswedan ini sengaja mau disingkirkan di situ agar Ridwan Kamil nantinya melawan kotak kosong. Bisa saja. Karena apa? Karena koalisi Kim Plus ini nampaknya benar-benar nyata ya di depan mata di situ. Bagaimana seorang PDIP akan ditinggalkan sendirian? Tapi jangan heran, PDIP di tahun 2010 begitu kan ya. Sejak Pak SBY memimpin 10 tahun mereka ya PDIP itu sendirian di situ begitu. Tapi mereka di tahun 2017 ya 2014 mereka bisa punya kekuatan luar biasa. Jangan-jangan PDIP akan menguasai ini begitu kan. Semakin PDIP ditinggal sendirian, semakin banyak simpati-simpati masyarakat kepada partai PDIP. Kita aja. Kalau semuanya bergabung, wassalam, masyarakat ditinggal sendirian. Masyarakat berjuang dengan siapa? Inilah kelakuan-kelakuan para orang-orang yang bisnis dengan kepentingan ya. Jangan heran kalau ketua-ketua umum partai itu ya memainkan peran itu begitu kan. Makanya kepentingan tergantung, kepentingan terselubung di dalamnya begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya Partai Nasdem tidak tergoda itu, Partai PKB tidak akan tergoda itu. Kita tunggu saja ya. Saya yakin akan mendukung Anies Baswedan. Menurut pernyataan dari kader PKB terus Partai Nasdem ya bukan tidak mungkin Anies Baswedan ya tidak didukung oleh partai itu begitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi begitu. Nampaknya orang-orang baik di negara kita tidak boleh memimpin ya. Nampaknya begitu. Kejujuran orang-orang baik begitu kan. Lantas bagaimana di tahun 2029? Nah, di tahun 2029 pertarungannya ya mungkin kalau Ridwan Kamil lolos di Pilkada DKI Jakarta, ya pertarungannya dengan Gibran di situ. Ini parpol ya calon pengusung Anies lagi dibidik isu korupsi. Ngeri bos ya. Cara yang paling ampuh untuk menjegal Anies Baswedan mengikuti Pilkada Jakarta 2024 adalah melalui isu korupsi kader-kader parpol yang berpeluang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.
Bahkan dia mengatakan bahwa ya Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Aksi Jujur Purwantoro dalam keterangannya dia mengatakan bahwa melihat ada upaya ya mendongkel kursi Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan Sekjen PDP Hasto Kristianto. Ya, kasus keduanya sudah mulai dikorek-korek KPK. Nah, ini akibatnya begitu kan ya. Akibatnya di negara kita kalau tidak tersandra bagaimana ya dibuat sandra begitu kan. Padahal di tahun 2012 begitu kan ya, ketika dakwaan dari KPK ya Caimin ini tidak ditangkap di situ. Caimin di situ tidak ada bukti yang kemudian ya Caimin memainkan suap itu, tidak ada bukti sama sekali. Kenapa sekarang kok mau diungkap dengan ada apa? Padahal orang-orang yang kemudian sudah dianggap korupsi begitu kan ya, itu sudah mau keluar begitu kan. Apakah mau seperti itu begitu kan? Artinya apa? Kalau negara kita sandra menyandra ini tidak baik bagi demokrasi kita. Orang-orang baik ketika mendukung orang-orang baik ya disandra. Kader-kader dari Partai Nasdem kalau mendukung Anies Baswedan disandra. Kader PDP Hasto Kristianto juga disandra. Ya artinya apa? Artinya kalau seperti ini terus nampaknya ini kan hanya dijadikan alat kepentingan mereka sebenarnya. Kalau tidak terbukti ngapain takut? Seperti seorang Ibu Megawati, mereka berani seorang perempuan untuk melawan orang-orang yang kemudian memberikan hukuman atau tidak sesuai dengan hukum yang di negeri kita. Orang tidak tersangka menjadi tersangka. Orang yang kemudian ya setiap hari ya seolah-olah digertak seperti itu begitu kan. Tapi Ibu Megawati tidak pernah takut ya. Mereka akan berjuang. Itulah yang harus kita tiru, pemikiran-pemikiran seperti ya Ibu Megawati. Tidak pernah takut dengan siapapun. Ya kalau mereka masih takut kan masih dugaan kuat bahwa mereka melakukan korupsi, kan begitu logikanya. Nah, kalau saya jadi ketua umum, silahkan proses siapapun di dalamnya ya, terutama kader-kader yang memainkan itu. Biar apa? Biar ya keluar dari bayangan-bayangan korupsi itu begitu. Nah, bahkan persoalan utama lainnya adalah penentuan cawagup di mana PKS sudah menentukan sikap akan mengusung Sohibul Iman. Nasdem dan PKB walaupun katanya menyerahkan cawagup sepenuhnya kepada Anies, tampaknya masih belum aman dari godaan dan rayuan agar mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju KIM+. Jika skenario ini terjadi, kata Juju ya, maka tersisa kendaraan bagi Anies hanyalah tinggal PKS dan PDIP ya. Mungkinkah PDIP seperti itu? Saya kira tidak ya. PDIP tidak mungkin masuk pada Koalisi Indonesia Maju Plus begitu kan. Tapi kalau Indonesia Maju ya di pemerintahan tidak mungkin mereka akan bisa. Tapi kalau bersama-sama ingin melawan kotak kosong, saya kira PKS tidak hanya tinggal diam. Ya sama aja kalau PKS berkuasa lalu kemudian masih ada kong kali kong seperti ini ya masyarakat dan simpatisan mereka banyak yang kecewa. Kita akan buktikan aja bagaimana nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.